jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar nih adik-adik semua di rumah? Udah pada siap belum nih buat mulai ibadah kita? Nah semua sekarang sikapnya yang baik ya. Kita mau buka ibadah kita dalam doa. Yuk kalau gitu semua sekarang mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita sikap yang baik, kita akan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha kuasa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah pada semangat gak nih memuji nama Tuhan? Yuk kalau gitu semua yang di rumah adik-adik nih, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita akan penuh syukur memasuki gerbangnya Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bersama tepuk tangan ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, adik-adik gimana nih semua? Udah pada semangat lagi belum memuji nama Tuhan? Gimana? Hari ini siapa sih yang merasa sukacita? Boleh angkat tangan dong. Di sini siapa yang merasa sukacita? Wih, karena kita merasa sukacita nih hari ini, yuk kita nyanyiin Sungai Sukacita. Oke, gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu
yang membuat suka citaku penuh. Yuk lebih semangat lagi dari awal ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, nah sekarang adik-adik yang tadi udah berdiri boleh duduk semuanya. Kita istirahat dulu, tadi udah nyanyi-nyanyi, udah memuji nama Tuhan. Nah sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih yang akan dibawakan oleh Kak Stephen. Nah kalau gitu yuk semua kita sikapnya yang baik, kita sikap doa, kita mau nyanyikan kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Semua sikapnya yang baik ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita dari awal lagi ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk adik-adik, sekarang kita semua lipat tangannya, kita berdoa. Kita mau dipimpin doa oleh Kak Modi. Mari adik-adik kita mau berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami dan mampukan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari-hari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kak Steven yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai mulut bibir Pak Steven untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kami semua Tuhan. Sekali lagi kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan Kak Stephen di dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Ya, kakak berharap adik-adik sekalian masih tetap sehat, kuat di rumah. Udah bosan ya, pengen jalan-jalan. Gimana studinya daring hari-hari ini? Membosankan atau gimana? Ya, kakak berharap kalian tetap menikmatinya walaupun belajar dari rumah. Tetapi itu harus serius, belajarnya harus sungguh-sungguh supaya nilainya tetap tinggi dan memuaskan. Pagi hari ini Kak Stephen ingin menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian, tentunya kepada kita semua. Temanya adalah menjadi terang dan garam. Nah ini tema umum ya, tema yang udah biasa. Mungkin adik-adik dengarnya udah sering kali gitu, Kak Stephen temanya udah sering kali. Tapi ini penting buat kita untuk mengingatkan kembali adik-adik bagaimana cara sih hidup di tengah dunia ini. Ya kan ada banyak adik-adik yang merasa bahwa hidup itu yang penting hiduplah, bernafas, makan, minum. Tapi nggak tahu bikin apa, mau ngapain dan sebagainya. Firman Tuhan mengharuskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik harus menjadi terang dan garam. Tidak hanya sekedar menjadi anak-anak sekolah minggu yang penting tahu firman Tuhan, baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, tapi nggak tahu mau bikin apa. Ada perintah dalam firman Tuhan untuk apa? Menjadi terang dan garam. Nah kita baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 dan ayat 14. Sekali lagi dalam Injil Matius 5 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pertama bicara tentang apa? Yang kamu adalah garam dunia. Nah ini kita harus pelajari tentang garam. Ya tadinya Kak Stephen membawa contoh garam. Adik-adik sudah tahu garam ya. Kalau nggak tahu main-mainlah ke dapur mama, tanya mana garam. Jangan salah ngambil ya. Ada orang yang salah ngambil, mau bikin teh, bikin kopi, dikiranya gula, ternyata garam. Beda rasanya. Tanya sama mama di rumah, ma yang garam tuh yang gimana? Nah Kak Stephen ingin berbagi kepada kita semua apa fungsi dari garam. Fungsi dari garam itu ada 3 yang Kak Stephen temukan ya. Mungkin ada fungsi-fungsi yang lain lagi. Tapi yang umum ini ada 3. Yang pertama itu memberikan rasa kepada makanan. Jadi makanan itu kalau tidak ada garamnya rasanya hambar, gak enak. Apalagi kalau cuma ditaruh vitsin doang, gak enak, rasanya aneh begitu. Jadi harus ada garam, tapi jangan kebanyakan garam. Nanti darah tinggi dan makin gak enak juga. Jadi harus pas garamnya ditaruh di makanan. Apa fungsinya? Sebagai
penyedap atau memberikan rasa. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah garam itu berfungsi mengawetkan makanan. Misalkan contoh, mama kalau beli ikan di pasar, ikannya mentah. Nah, untuk supaya dia tidak gatal, kemudian bisa mengawetkan, taruh garam. Itu mengawetkan makanan. Taruhlah garam, ikannya suka ditaruh garam. Kemudian yang ketiga yang Kak Stephen tahu nih, kalau Kak Stephen kan dulu pernah tahu lah tentang pertanian. Stephen lihat nih di kampung-kampung dulu garam itu suka ditaruh di pohon kelapa atau di pohon cengkeh. Jadi sekitar dari batangnya itu mungkin 40 cm itu dibulatin ke pohon itu, ditaruh garam supaya berbuah bagus katanya nanti tahun berikut, dan itu memang dipraktekkan. Jadi garam juga berfungsi untuk tanaman. Nah, kita lihat adik-adik, garam itu sangat penting. Ya, poin yang pertama yang ingin Kak Stephen bagikan kepada kita, yang paling penting adalah memberikan rasa. Jadi fungsi garam itu memberikan rasa. Kenapa Tuhan Yesus memberikan satu contoh kepada kita atau perintah kepada kita untuk apa? Menjadi garam bagi dunia. Menjadi garam artinya memberikan rasa yang enak kepada banyak orang. Kita hidup di dunia ini enggak hanya hidup sendiri saja sebatang kara. Kita hidup di dunia ini enggak hidup hanya seorang saja. Kita hidup di dunia ini hidup dengan banyak orang. Kehidupan sosial banyak orang, ada orang lain, tidak hanya kita saja tinggal di dunia ini. Seorang tidak, tapi ada banyak orang yang bersama-sama dengan kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk memberikan rasa yang baik, rasa yang enak. Jangan memberikan rasa yang tidak enak. Nanti akhirnya kita dijauhin, tidak disukai oleh orang-orang karena kita memunculkan rasa yang tidak enak. Jadi yang dimaksudkan Tuhan menjadi garam itu adalah memberikan rasa yang enak. Garam itu memberikan rasa yang enak, taruhnya pas di makanan. Ya, waktu bikin ikan sayur mayur taruh yang pas, maka enak masakan itu. Memberikan rasa yang enak. Apa yang dimaksudkan dengan memberikan rasa yang enak? Yaitu bersifat tingkah laku atau perilaku kita, karakter. Tidak menjadi anak yang judes. Ya, apa sih judes itu? Yang aneh-aneh aja gitu ya, tiba-tiba diem, tiba-tiba nggak digangguin, tiba-tiba marah, atau mudah tersinggung, orang cuman bercanda dikit gitu kita udah marah, marahnya sampai berhari-hari. Atau kita pribadinya sombong, ya suka gitu ya, sombong, merasa kita hebat, kaya, kuat dan sebagainya, lebih dari orang lain, kita menjadi orang sombong. Itu nggak boleh. Memberikan rasa yang enak. Jadi orang tuh lihat kita tuh enak, karena orang tidak akan mengenal Tuhan kalau tidak melihat kita. Tuhan tuh di mana? Ayo, ada yang bisa jawab adik-adik dari rumah, ada yang bisa jawab Tuhan tuh di mana? Kebanyakan orang tuh bisa mengenal Tuhan dari perilaku kita. Kalau kita mengaku nih orang Kristen kan gitu ya, kita mengaku saya orang Kristen tuh, KTP-nya Kristen, anak Tuhan. Tapi perilaku kita perilaku yang aneh, menyebalkan gitu, menjengkelkan orang. Iya kan? Orang bilang, oh gini ya orang Kristen ya. Oh jadi Tuhannya ngajarin yang kayak gitu ya. Nah jadi gak enak kan. Tapi kalau perilaku kita baik, menyenangkan orang, tidak menyebalkan, tidak menjengkelkan orang, orang akan lihat, oh baik ya orang Kristen ya. Ya itu penting bagi adik-adik sekalian yang usianya masih ya anak-anak sampai menuju kepada tahap remaja. Itu penting untuk membentuk karakter hidup kita dengan baik, membentuk pola hidup kita dengan baik. Jadi harus dari sekarang. Jangan pernah sungkan untuk dinasehatin orang tua. Jangan pernah nolak atau marah-marah ketika dibilangin orang tua kamu salah, kamu gak boleh kayak gitu. Jangan pernah. Karena sama seperti Kak Stephen, katakanlah yang sudah tua, teman-teman yang lain, Kak guru-guru yang lain sudah melewati tahap itu. Dulu waktu masih kecil juga dinasehatin orang tua. Orang bukan cuma orang tua kandung, tapi orang tua yang lain menasihati demi kebaikan kita, supaya kita tampil benar-benar bisa menjadi garam dunia, memberikan rasa kepada banyak orang melalui tingkah laku dan perilaku kita. Karakter itu dijaga dengan baik, perkataan, tutur bahasa kita harus jaga. Kalau kita misalkan begini ya, tanpa sengaja kita membuat orang terluka.
Apa salahnya sih minta maaf gitu ya? Nggak ada salahnya kan kalau kita datangin dia, sorry ya, tadi nggak sengaja loh. Maaf ya, saya nggak bermaksud melukai dan menyakiti. Itu baik dalam kehidupan kita. Jadi pertemanan kita itu menjadi pertemanan yang baik. Jadi adik-adik sekalian harus perhatikan, tidak hanya menjadi anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin ke gereja. Ya di 5 bulan ini kita sudah nggak pernah jumpa secara langsung di gereja. Tapi mungkin dulu atau nanti ya kita percayalah ya, kita nanti akan normal kembali dan ibadah di gereja. Rajin ke gereja, wah nggak pernah alpa. Ya kan, dari sepanjang 1 tahun kalau dicatat, memang benar-benar anak yang luar biasa. Kalau dalam 1 tahun 12 bulan, ya kan 4 kali ibadah, jadi ya kan 12, 24, hampir 50 kali lah datang ke gereja dalam 1 tahun. Itu nggak ada alpanya, luar biasa. Absennya semuanya ada. Tapi perilakunya menyebalkan, menjengkelkan. Terus yang kalian dapatkan di gereja, yang kalian ambil, yang kalian resapi di gereja, serap di gereja itu apa? Yang diajarkan guru-guru ditangkapnya apa? Nggak ada, nggak masuk di otak. Nah itu penting bagi adik-adik sekalian, supaya kita benar-benar membentuk satu pribadi yang baik. Sampai kita menjadi usia remaja dan dewasa, kita tetap disayangi orang. Kalau menyebalkan pasti dijauhin orang deh. Nggak ada yang mau berteman dengan orang yang menyebalkan, yang menjengkelkan, dikit-dikit membuat orang sakit hati. Orang nggak mau. Jadi garam itu fungsinya apa? Memberikan rasa. Harus punya rasa empati terhadap orang, belas kasihan terhadap orang. Ada orang yang perlu dibantu, ditolong. Ya kita mungkin nggak bisa bantu berlebihan ya. Kita juga manusia yang punya kekurangan begitu kan. Tidak mungkin kita bisa bantu berlebihan, ngasihnya gimana, nggak mungkin juga. Tapi seberapa aja yang bisa kita bantu, kita tolongin orang, ya kita tolongin. Ya paling tidak begitu ya, menolong orang, memberikan bantuan terhadap orang, memberikan rasa simpati terhadap orang. Jangan malah kalau ada orang yang kecelakaan misalkan begitu ya. Ada satu pengalaman Kak Stephen di motor. Kemudian ada pengendara motor yang lain, perempuan, jatuh dia nabrak mobil yang lain, ditabrak sama dia jatuh. Dia udah jatuh, nggak ada yang nolong, semuanya diem. Terus Kak Stephen ya pas nyampe di situ langsung parkir motor dan menolong, membantu orang ini. Dan itu sering banget ya Kak Stephen, sering banget dijumpa di jalan itu yang terjadi peristiwa kecelakaan, langsung berhenti aja motor, terus bantuin. Itu memberikan perhatian ya, belas kasihan terhadap orang. Karena satu saat kita akan ada di posisi yang kita membutuhkan orang. Mungkin tidak kecelakaan, tidak. Kak Stephen gak mendoakan kita mengalami kecelakaan. Semuanya dalam nama Yesus, jangan ada peristiwa. Tapi mungkin satu saat kita ada di posisi kita membutuhkan orang. Terus orang gak nolong, sakit hati gak? Sakit hati. Dia bisa nolong, tapi kenapa nggak nolong saya? Sakit hati. Karena kita juga dulu begitu. Kita bisa nolong dia, tapi kita nggak punya hati menolong. Ya firman Tuhan yang catat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gitu. Jadi menjadi garam itu dia ya. Semua bagian-bagian atau tahapan-tahapan dari menjadi garam adalah yang itu, memberikan rasa yang enak terhadap orang. Begitu. Penting sekali dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua tadi yaitu tentang mengawetkan makanan, ya itu yang dimaksud. Artinya ya kita menjaga saling, kalau garam itu bisa mampu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Ya kalau prinsipnya kita gampang putus pertemanan, ya kan. Baru juga berteman, udah nggak berteman lagi karena orang nggak suka dengan kita. Tidak mampu menjaga hubungan. Di keluarga juga kita gampang berantem. Dengan papa, mama, kakak, adik gampang berantem. Tidak mampu menjaga hubungan. Ini penting dalam kehidupan kita. Kita tampil menjadi garam. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Kak Stephen baca ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Perhatikan adik-adik ya, perhatikan. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi banyak orang. Jadilah teladan. Kita dianggap remeh orang, dianggap enteng orang karena perilaku kita yang tidak menjadi teladan. Kenapa ya dia kok menganggap remeh banget saya gitu? Kenapa? Karena kita tidak menjadi teladan. Kalau kita menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi garam yang baik, maka kita pun dihormati. Dari kecil harus belajar itu. Bukan nanti gede aja, itu mah urusan pas udah kuliah. Sekarang kan masih kecil. Oh, dari sekarang harus belajar. Tanya mama, tanya papa gimana sih maksudnya gitu. Kalau adik-adik merasa masih kurang jelas, konsultasi atau tanya orang tua. Tanya kakak-kakak rohani guru sekolah minggu lewat via WhatsApp, WA, sekarang kan belum bisa ketemu. Tanya, jangan hanya diem-diem saja. Kita bingung nih mau kemana, bingung nih mau ngapain karena nggak suka bertanya. Merasa diri udah pintar, ya kan? Udah pintar, udah hebat nih. Wah, saya mah nggak butuh bimbingan orang lain. Saya mah nggak butuh orang lain, saya mah udah hebat. Tahu-tahu di depan kita mengalami masalah yang fatal. Jadi pesan firman Tuhan buat adik-adik sekalian pada kesempatan ini, meskipun masih dalam ibadah online, kakak berharap kalian dalam keadaan yang sehat semua, keadaan yang diberkati Tuhan, tetap di rumah, tetap setia kepada Tuhan, berdoa, baca Alkitab dan sebagainya. Dan ya itu tadi, menjadi terang. Kalau dalam situasi begini, ya kasih contoh yang baik kepada orang, ya kan? Kasih contoh yang baik kepada teman-teman supaya kita semua semakin diberkati Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan ini Kak Stephen bagikan adik-adik sekalian jemaat Gereja Keluarga Tabernakel diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah didengarkan boleh dapat memberikan pengertian buat adik-adik sekalian, memberikan juga kekuatan bagi kita semua, sehingga kita boleh dapat berjalan di dalam dunia ini. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini boleh membangun rohani anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Dalam kondisi apapun Tuhan, Tuhan yang senantiasa mengajarkan mereka bagaimana cara mereka bisa menjalani kehidupan ini. Mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam dunia, baik di tengah-tengah keluarga maupun di lingkungan mereka di mana mereka tinggal. Jagai mereka, lindungi mereka Tuhan, biar mereka boleh tumbuh dewasa di dalam Tuhan, diberikan masa depan yang baik oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin, kita berjumpa hari Minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.